الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa wahda wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar adada ma dzakara Allahu dzakiran wa kabbar. Allahu akbar adada ma hamidallahu hamidan wa syakar. Allahu akbar adada ma taba taibun wastaghfar. Allahu akbar ma a'ada alaina min awaidi fadlihi wa judihi ma ya'udu fi kulli 'idin wa idhar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu syahadatun udakhiruha li yaumin kana syarruhu mustatira. Subhanahu man lam yazal 'aliyan kabira, sami'an basira, latifan khabira, afuwan ghafura. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadin abdullahi wa rasulih ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa anhim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh barokah ini kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus ikhlas akan keagungan Allah Jalla wa Ala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuja dan memuji kepadanya sebagai wujud rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kebahagiaan di dalam suasana Idul Adha, bukan untuk berpesta pora dan juga berhura-hura, namun untuk melakukan introspeksi dan mengambil pelajaran dari perintah berkorban juga beribadah haji, serta guna mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut untuk dicontoh, untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan makna. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian di dalam kehidupan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jamaah salat Id, a'azzakumullah, sekurang-kurangnya di sana ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Pelajaran yang pertama, hendaknya berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan yang sangat jauh dengan membawa bayinya
Ismail yang masih belum disapi. Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan, sampai akhirnya tibalah di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah gersang tanpa tanaman dan juga pepohonan. Tidak ada buah-buahan, apalagi makanan ataupun minuman. Di lembah yang tandus ini, beliau turun dari punggung hewan tunggangannya dan juga menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu, tanpa berkata-kata, beliau meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Tentu saja Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, terperangah diperlakukan demikian. Dia pun membuntuti suaminya dari belakang sembari berkata atau bertanya, "Ibrahim, hendak pergi kemanakah engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami tanpa teman di lembah yang kosong ini?" Lantas Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus saja berjalan. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, akan tetapi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kehendaknya sendiri. Dia mengerti bahwasanya Allah lah yang memerintahkan suaminya untuk pergi. Lalu dia bertanya, "Allahu amaruka bihada?" Apakah Allah memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Lantas Ibrahim menjawab, "Bala." Benar. Lantas serta-merta istri yang salihah dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla berkata, "Idzan la yudayyi'na bihada atau la yudayyi'na Allah." Maka jika demikian, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mampu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka sangat yakin bahwasanya selagi bersama Allah Azza wa Jalla, pasti mereka tidak akan terlantar. Bila kita menyaksikan banyaknya manusia yang stres saat ini atau frustasi di dalam kehidupan ini, ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, akan tetapi karena tipisnya husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Sungguh nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar dibandingkan dengan cobaan dan ujian ini. Manusia wajib berbaik sangka kepada Allah, apapun keadaannya, apapun statusnya, karena Allah Ta'ala akan menyikapi hambanya sesuai dengan prasangka tersebut. Bila hamba tersebut berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, berarti ia sendiri yang akan menghendaki takdir buruknya. Sebaliknya, jika hamba itu berprasangka baik, maka Allah pun akan menakdirkan hal-hal yang baik baginya. Kita harus belajar dari Hajar, seorang wanita yang baru saja memiliki bayi, ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang. Namun dia yakin bila ini adalah perintah Allah Jalla wa'ala, maka Allah tidak akan sekali-kali menelantarkannya. Allah pasti membantunya. Janji ini bukan hanya untuk Hajar seorang, bukan pula berlaku di zaman itu saja, namun kisah ini akan terus berulang dan berulang pada setiap masa. Yakinlah bahwa orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berakidah benar, menegakkan salat 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat, dan menjalankan perintah agama lainnya, pasti mereka tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua, hendaknya bersemangat di dalam mencari rezeki yang halal.
Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya, Hajar menyusui Ismail alaihissalam. Sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas terik matahari saat itu amat sangat menyengat, hingga terasa begitu mengeringkan tenggorokannya. Setelah 2 hari, air yang dibawa habis, air susunya pun kering pada waktu yang bersamaan. Makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran menghantui Hajar. Ismail alaihissalam mulai menangis karena kehausan. Sang ibu meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai di kaki bukit Safa. Kemudian mendaki bukit itu, dia menengok ke sana kemari, mencari sumur, manusia atau kafilah. Namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap pandangan matanya. Maka dia bergegas turun dari bukit Safa dan berlari-lari kecil sampai di bukit Marwah. Dia menaiki bukit itu. Barangkali dari sana dia bisa melihat seseorang, tetapi tidak juga membuahkan hasil. Hajar turun dari bukit Marwah untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail alaihissalam terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke bukit Safa dan menaiki kemudian ke bukit Marwah dan naik di atasnya. Hajar bolak-balik mundar-mandir antara 2 bukit tersebut, Safa dan Marwah, sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang kami hormati, ada sebuah pelajaran penting yang jarang dikupas dari kejadian ini, yaitu kesungguhan Hajar di dalam mencari air. Ia kerahkan seluruh tenaganya untuk bolak-balik mendaki bukit Safa dan Marwah. Dia terus berusaha dan terus berusaha, walaupun akhirnya air itu ternyata ada di dekat anaknya sendiri. Ia memberikan sebuah pelajaran yang teramat besar, dan juga agar kita senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mencari dan menjemput rezeki dengan mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki. Rasulullah SAW sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras. Beliau bersabda, la ayyahtadiba ahadukum husmat ala dhahri khairun min ayyas'ala ahadun fayu'tiyahu aw yamna'ah. Seorang yang mencari seikat kayu bakar lalu mengusungnya di atas pundaknya, dia lebih mulia dibanding pengemis yang meminta-minta kepada orang lain, entah ia diberi ataupun tidak. Namun walaupun kita dituntut untuk berusaha dan bekerja secara maksimal dan optimal, bukan berarti diperbolehkan untuk berlaku sebebas-bebasnya, sehingga tidak lagi mempedulikan batasan halal dan haram. Rasulullah SAW mengingatkan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin abada an-naru aulabi. Tidak akan masuk surga selamanya daging yang tumbuh dari harta yang haram. Nerakalah tempat yang pantas untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, dan dinilai sahih oleh Az-Zahabi dan Al-Albani. Makanan haram bukan hanya daging babi, namun daging sapi pun bisa berubah menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil korupsi, hasil mencuri. Minuman haram tidak hanya whisky, namun wedang kopi pun bisa menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil judi. Maka waspadalah. Hadirin jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, berkorban untuk Allah taala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim semakin tertambat kuat kepada putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim semakin senja. Karena itu beliau sangat mencintainya dan mencintainya. Namun Allah berkehendak menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan cobaan yang teramat berat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni
ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu, yaitu Ismail alaihissalam, telah dewasa, Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, wahai anakku, ya bunayya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang mimpi itu? Lantas Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Renungkanlah bentuk ujian yang Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim saat itu? Ketika itu beliau berpikir apa yang mesti dikatakan saat hendak membaringkan putranya di atas tanah untuk disembelih. Nabi Ibrahim mengambil jalan terbaik, yaitu berkata dengan jujur dan dengan lemah lembut kepada putranya, ketimbang menyembelihnya secara paksa. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Ismail beserta ayahnya Ibrahim alaihissalam. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah Jalla wa'ala, walaupun harus dengan mengorbankan nyawa putranya yang tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwa kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan untuk Allah Jalla wa'ala. Kurban itu bukan sekedar menyembelih hewan ternak lalu menyedekahkan dagingnya kepada fakir miskin. Namun secara umum makna kurban meliputi aspek yang sangat luas. Di dalam konteks sejarah di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan dan ujian, makna pengorbanan sangat luas dan dalam. Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya di dalam berjuang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memerlukan pengorbanan yang teramat besar. Mereka disiksa, mereka ditindas, diintimidasi, dan merasakan sederet tindakan keji lainnya dari kaum musyrikin Quraisy. Begitulah potret pengorbanan untuk membela agama Allah Jalla wa'ala. Lantas apakah yang sudah kita korbankan untuk agama kita ini, untuk membela akidah dan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil yaitu pentingnya mendidik keluarga. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, kemudian pendidikan dari ibundanya Hajar. Begitu pula Hajar tidak akan menjadi seorang yang tabah bila tidak diberi petunjuk oleh Allah Jalla wa'ala, lalu dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan menjadi sosok yang teramat tegar jika tidak ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik anaknya bukanlah pekerjaan ringan yang bisa diraih dalam waktu singkat dan cepat. Hal itu merupakan hasil perjuangan ekstra berat yang membutuhkan waktu yang panjang. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita memberi keteladanan yang baik kepada putra-putri kita? Sudahkah kita mendoakan mereka dalam sujud kita agar menjadi anak yang salih dan salihah? Sudahkah kita berusaha melindungi mereka dari tontonan yang merusak yang ada di HP? Putra-putri kita sangat memerlukan perhatian serius daripada orang tua, para guru, dan juga pemerintah. Jangan kita merasa bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak, namun semakin hari akhlaknya semakin rusak dan perilakunya makin jauh daripada nilai-nilai agama. Hari-harinya habis dengan bermain gadget dan kegiatan lainnya tidak bermanfaat. Kita sungguh sangat mendambakan generasi yang bertauhid dan berkarakter, berakhlak mulia dan tekun beribadah kepada Allah Ta'ala.
juga anak yang patuh dan hormat kepada kedua orang tuanya. Kita mengharapkan generasi yang siap menghadapi benturan dan tantangan hidup, memiliki etos kerja yang tinggi, beraktivitas dengan penuh dedikasi, memiliki banyak inisiatif serta siap berkorban, sebagaimana yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga keluarganya Hajar dan Ismail alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan guna mewujudkan cita-cita mulia kita tersebut. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an li tahkimi syari'atika wal amali bi kitabika wal tizami bi sunnati nabiyyika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.